Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan sehat badan. Kita berada pada malam yang sangat mulia malam ini. Malam yang mana Rasul mengatakan, aku senang bila malam itu malam diangkat amalku ke hadirat Allah. Aku dalam beribadah, aku dalam berpuasa, aku dalam berbuat kebajikan. Itu menuju pada isyarat hadis di mana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, malam ini Tuhan Allah. Berapa banyak harta syubhat yang sudah kita makan dalam tahun ini. Berapa banyak orang yang kita tipu dalam tahun ini. Berapa banyak orang yang kita khianati dalam tahun ini. Semua itu adalah dosa. Malam ini, kalau sadar bahawa apa yang Allah angkat ke hadiratnya yang disimpan di Lauh Mahfuz, yang akan diturunkan catatan itu saat terjadi huru-hara kiamat, bahwa itu resiko hari yang tidak ada makna dengan duit, tak perlu kedudukan. Hari itu yang hanya dibutuhkan dua, yang kita butuh satu, amal kebaikan. Dan di situ hanya dua, kalau bukan kebaikan, keburukan. Maka saat itulah kalau kita sadar, yakin dengan keimanan, dunia ini hanya sebentar, berakhir kita kembali ke hadirat Allah. Maka malam ini kita taubat, malam ini kita istighfar. Di dalamnya ada 5 unsur. InsyaAllah ampunan Allah turun, kecuali hanya 2. Kufur dan orang yang fi qalbihi syuhana, yang dalam hatinya ada sifat permusuhan, dalam hatinya ada sifat dengki, dalam hatinya ada duri. Duri dalam hati, syuhana dalam hati adalah bisa sifat dengki, bisa sifat iri, bisa sifat permusuhan, bisa sifat untuk suudzon, bisa sifat kebencian, dan bermacam-macam sifat buruk yang tak pernah merasa dipandang apapun perbuatan orang lain, seolah-olah itu adalah tak pernah bersahabat kepada kita. Menyonyanti pun na lamate ha mengampunan Allah.
Pegadohnya ile. Ubat ile. Penyakit syuhana dalam hati. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Apa 5 unsur yang diingatkan oleh Ibnu Abbas sebagai unsur taubat kita pada malam yang mulia ini? Belum dengan bermacam kelebihan lainnya yang harus kita lihat. Yang pertama, an-nadmu bil qalb. Sifat penyesalan harus tumbuh dalam hati. Penyesalan terhadap apa saja yang telah kita laksanakan, dan itu adalah merupakan pengakuan dengan hati bahwa itu adalah kekeliruan. Ini rukun yang pertama untuk taubat. Otomatis menyesal tidak menyesal. Yang pertama, nampakkah lembaran yang kita lakukan di belakang hari ini? Di laut, di darat, di gunung, di kantor, di rumah, di mana saja. Coba buka lembaran. Apa yang kita lakukan? Tumbuhlah menyesal dalam hati. Ini faktor yang pertama. Setelah tahu dan nampak apa yang kita lakukan itu, akui bahwa keluarga saya telah mengkhianati orang tua saya yang meninggal 10 tahun yang lalu. Mengaku aja. Menyak utang ganyan tiploton kali kau tanpa orangnya galam ni peglah yang kana ilanya ganyan. Ruhul mukmin walakun bidaini hatta yuqdalah, hatta ke kebah. Rumahna, kedana, utang ganyan hana ni bayar. Hana ge bayar bagi tanya. Tapi ingat, bayangkan kalau utang. Pada satu ketika sering sekali saya sampaikan, seorang sahabat pergi berjuang, berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah. Lantas Rasul nanya, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata aku nanti syahid dalam perjuangan ini, apakah aku diampuni segala dosa oleh Allah? Iya, kata Rasul, iya. Bila kamu melangkah kaki kemari karena penuh dan tulus ikhlas, wal muktasib, kamu ridha dan untuk apa yang Allah berikan, kamu diampuni dosa dan kamu syahid. Illa dain, kecuali yang tidak ada lepas walaupun mati syahid, utang. Oleh kerana demikian, problematika hari ini, berhutang adalah andalan bagi umat. Utang orangnya kan karena sah perut. Mutang orangnya kan karena hana pu pakai hana bajen. Hutang orangnya menyohana mutang hang kaya. Dan banyak orang dengan sistem utang mencari untuk penghasilan hidupnya. Hutang lepeng, hutang ke urung kuat, hutang ke urung ceruh badak, hutang ke urung tuha, hutang macam-macam. Tiap bulan bayar bacut-bacut, ada tok pati ton. Nah, kalau bayar 2 bulan, kalau bayar 200, 3 juta, bayar 200, hutang. Keperletan, logika tidak dipakai. Kadang-kadang le ibu-ibu yang hanya untuk goreng pisang, modalnya butuh 200.000. Dikasih pinjaman 100 juta, itu bukan untuk modal goreng pisang. Mutabamu habis tu pun. Tapi ambil, dah hanya bayar dia baca-baca. Ubena lah apa pisang goreng. Nah, lagut mutabamu tu habis top keji dari 1 juta menjadi 1.200.000. Tapi dianggap ini kan kita nyu galak mat peng pun 3 kelaganya. Lagi galak pegat rumah belia 3, gaji hanya 2 juta. Pegawai negeri gaji 2 juta. Rumah Kibancara belia dalam nilai 1 miliar 3 pegot. Anak fikir. Hingga nah yang 25 ton, 50 ton. Cok kredit. Nyam bit tak periksa, tapi lon terjalak lon. Bit tak periksa ubena pegawai negeri. 80% hana SK di rumah. Hana SK di rumah. Tapi lon kon pegawai tabang anak pun nak kumat SK. Nyan SK kepangkatan pegawai 80% hana di rumah. 4 bak bank.
Majinu oleh kamu ubah betul kerana syariat Islam. Cuma menyonyan galam udip tinggal 25 juta tu tambung lom. 20 tunduk. Boleh motor, teman belah 3 belah, boleh pegang motor, sebenarnya itu riba. Senang sama tenang, riba tidak ada maaf. Ahallallahul bai' wa harrama riba. Riba, riswah, hana jalan. Dan hang kemah orang yang tak pulang pengen dengan tak taubat. Bahkan kanannya adalah ketetapan Allah. Ridha sama tidak ada kedudukan di situ. Kerana itulah qat'i, tauqifi, isyarat Allah yang larang. Andai kata akal belum bisa ditemukan apa mudaratnya sampai Allah larang, bukan untuk Allah. Untuk kita. Hanta demeng lah mengerti. Cari-carilah. Apa kerugian dengan berhutang? Cok, terlibat, bayar terlibat 200. Dengan bermacam modus dan model. Oleh kerana demikian, kalau itu nampak masih kita lanjutkan dalam tahun 2022 sampai dengan malam ini nisfu Syaban. Sadarlah. Nadam. Silakan untuk melakukan penyesalan. Tapi penyesalannya hanya pegot-pegot. Hantuk penyesalan menyahani temeng hikmah pakan Allah kepaharam riba. Hantuk penyesalan menyahana didalami pakan Allah gecok alih 85% masalah faraid gaduh kerong. Anak gejuk bak Rasul. Apalagi bak ulama. Masalah mupinah harta orang mati kepada orang ahli waris yang udip 85% gecok kerong kepada Allah. Abaukum wa abna naf'a kepada Allah. Ayah kata, anak kata, kerabat kata, mereka tidak tahu mana yang lebih manfaat kepada mereka. Kehendak Allah nak tahu, tapi pegang terlalu lebih tahu. Tapi Allah kepegang. Kaitan Allah dalam ayat 11 surah An-Nisa. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, mereka tidak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tabat tanya penuh dah pegang kerah tu. Ketinyonyo. Anakmu pun mikata yang lebih raya manfaat dengan harta itu. Menyobah bahasa kitanya. Kepegang dalam ayat 11. Tapi ni kitanya kalau umpam cik. Oleh kerana demikian, kalau tidak kita temukan hikmah dan apa sebab Allah ambil alih 85% daripada hukum faraid dalam ayat-ayat muhkamnya, hantuk rasa sedar. Ada mesti perlu tuntut rencana pemuan jual harta warisan anak rencana buat. Yang tegar cok jual hidupa. Yang lemah-lemah ngi mentah. Mati urang membuat berota. Hai teman ni mati atas Allah jok dari urang syik. Bahkan tadi nedam nyusruk andai kata kita sampai kepada hikmah. Cari dan mengapa ini Allah. Bahkan Allah kepaharam tidak. Bahkan Allah kepaharam ikhtilat. Bahkan Allah kepaharam mencewek. Bahkan cari hikmah lah. Menyahan berumah dengan perempuan saban adanya. Ada taduk di kod Honda urang lain, tang-tang ikut Honda Ma tu. Padahal gap taduk bawa warung kopi, taduk bawa warung Sebab lima menahan perasaan bagdanya. Menyahan tak temeng hikmah pakan Allah kepaharam ikhtilat. Pakan hanjut digetanya untuk bersentuhan ajnabi wal ajnabiyah yang dia berkahwin. Baru hala berkahwin ni lah. Pakan menyonyuhan tak temeng hikmah. Hantuk rasa nadam tadi. Hantuk rasa penyesalannya. Maka atanyo kaji baru truk menyesal. Tapak menyesalnya hanya dapat bergaru. Ini Ustaz. Baru menyesal bertati pilih rupanya nyo. Olehnya berdelam dikata menyonyo duk no salah. Urang akhirat puak akibatnya. Di Bandung orang kedanya. Satu. Baru yang kedua kata Ibnu Abbas, istighfar bilisan. Minta ampun dengan lidah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu karena aku pernah untuk membawa cewek orang kemarin.
Dia laki idin bak lako je laki ampun bak Allah. Ya Allah laki ampun bak don ya Allah hanli ku kena baro tak kucok na penggok. Ku pegak turat tabah. Oleh yang kucok peng 500 ribu. Oleh yang na ulun tamu dulu kedua 20 kuda kucok peng 2 juta. Bak P3K, bak nyo, bak je. Jok rumah orang kasihan. Tak pegah kita nyuruh. Pada ibi kedua je cuma. Jok peng tanya 2 juta. Bapa yang na diketanyul kata sangkut. Ya Allah, hana halia ku pajohnya ya Allah. Karena nyukon hak lun ya Allah. Sehingga Allah kuat pulang katanya. Depa ampun ya Allah malanyo. Baru Allah depa ampun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata wal iqla bil badan. Baik gisale bahasanya. Cabut dengan amalan kita. Baik gisale tapi menyatakan salam babut saud. Baru piduk ngan perumah kau. Singa kaca naduk lam. Kata janji. Ia bengong singa. Dia apel. Tanya duduk lam ide dua-dua tu. Maka ngan perumah dah. Tak apa dah berapa. Pengang perumah kau. Baru kau taking. Semangat ke dia perumah kau. Punya perumah dah tu. Lagi matuan ngan melintai. Ngimunan mentau. Pegabai penting-penting. Punya perumah kau. Bahasa halu kata itu. Ya. Menyanyian mentang baik aja nak ulang tengok. Iqla bil badan. Cabut adanya tinggalkan dengan anggota. Ingat, kalau hana rencana cabut maka nepegah dia Rasul dalam hadis lain. Wal mustaghfiru li zambi fa huwa muqimun alai fa huwa mutsazi li rabbih. Orang yang minta ampun kepada Allah wa huwa muqimun alai tapi ia tetap pada kesalahan yang sama. Orangnya lagi ampun, tinggal mentang rencana, latihan nak cara kebah. Lagi ampun likut. Uka, tapi kini tu ucapan uka lah. Yang po wa huwa mustahzi li rabbi. Itulah orang yang memperolok-olokkan Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, yang kesendir kepada orang munafik. Dalam hadisnya kepada orang yang laki ampun kepada Allah hana rencana kebah huwa mustahzi li rabbi. Itulah orang yang memperolok-olokkan Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat wal idmaru alla al yauda ila ma nahallah. Ada sikap dalam hati. Dia camkan dalam jiwa. Keinginan untuk tidak lagi mengembalikan kepada apa saja. Bukan kepada yang keliru, apa saja yang dilarang oleh Allah. Tambah yang kelima satu lagi. Kalau itu adalah ada hubungannya dengan manusia, maka selesaikan dengan manusia. Kalau harta, kembalikan atau minta dilepaskan. Kalau itu sifatnya harga diri dan itu kemuliaan orang yang pernah kita provokasi, yang pernah kita tipu, maka minta maaf kepadanya. Kalau tidak punya dia, cari. Sudah dicari, tidak ada lagi, sudah meninggal, maka sampai dengan ada beberapa sisi dan cara yang diungkap oleh Imam Ghazali dalam rangka minta ampun dosa dengan manusia. Dan juga dalam rangka untuk bagaimana mengembalikan harta orang yang ia tidak pernah kita tahu di mana keberadaannya. Inilah dosa yang paling susah. Apa kata Imam Ghazali? Ada 3 macam dosa. Yang pertama, yaitu dosa syirik. Itu sudah tidak mendapat ampunan Allah. Yang kedua, dosa bainan nas wallah, antara kita dengan Allah. Kapan saja dengan tulus dan ikhlas kita minta Allah ampuni. Tapi yang ketiga, dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Dimanapun, di tempat manapun, di waktu manapun. Belum Allah buka pintu ampunan. Selama belum kita selesaikan dengan manusia. Tajak umrah takli bak rodah. Hana cik kepampun dengan Allah. Menyogalam terselesaikan dengan manusia. Inilah apa yang diingatkan oleh Imam Syafi'i dalam ungkapannya. Apa kata Syafi'i?
bahawa balaghana telah sampai kepada kami berita dan hadis-hadis Rasul bahawa dalam kehidupan ini ada beberapa tempat mustajabah. Ada beberapa waktu yang mustajabah yang ada di mana saja kita berada. Kalau tempat mustajabah yang ada hanya di Haramain, Haram Makkah maupun Haram Madinah. Tapi kalau waktu mustajabah banyak di tempat kita. Di antaranya kata Imam Syafi'i, fi lailatil Jum'ah. Malam Jumat, malam mustajabah. Ada waktu-waktu mustajabah. Yang kedua, Lailatul Adha, malam Idul Adha. Selanjutnya, fi Lailatul Fitri, malam hari raya puasa. Selanjutnya katanya, awalu lailatin minar Rajab. Awal bulan Rajab sudah kita lewati hari itu. Yang selanjutnya, walailatul nisfi minas Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam ini. Itu malam waktu-waktu yang mustajabah. Maka tidak akan ada istijabah tanpa diminta. Tanpa kita memohon, tanpa kita bermunajah, tanpa kita beristighfar. Maka kita pilihlah yang sangat mulia. Setelah itu silakan berdoa masing-masing. Pada malam ini, salat yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat besar pahalanya kita lakukan, yaitu salat tasbih. Walaupun salat tasbih bukan bagian salat sunat yang sunat berjamaah, tapi demi untuk kemampuan, kekuatan kita melatih, boleh kita berjamaah. Ya, memangnya kon salat untuk sunat berjamaah. Tapi jut tak sembahyang secara berjamaah dengan tak sembahyang. Menyoti tidur tu, tak mutabah rakaat, tapi kata peluang. Baru dua go tak baca tasbih, ane mata di kau terkeliling ke orang lain, kau itu biar dia nyopo tidur tak sembahyang. Ni kita nyo. Tapi menyokat sama-sama kata gak. Menyokat tidur tu, termasuk menyangkut salat yang berat ini. Untuk ada 300 kali tasbih. Dalam 4 rakaat. Per rakaat harus ada 75 tasbih. Rakaat kedua 75, 150. Kemudian bangun rakaat yang pertama lagi dengan setelah 2 rakaat 75. Jumlahnya 300 kali tasbih. Sering kita kalau sendiri digoda oleh syaitan. Karena syaitan za'bul insi. Syaitan itulah serigalanya manusia. Bagi kita manusia, syaitan adalah serigalanya. Seperti serigala itu adalah yang ditakuti oleh kambing. Dan ia akan menerkam satu persatu apabila kambing itu terpisah dari kawannya. Kekuatan jamaah salah satu di antaranya supaya kita tak mudah digoda oleh syaitan. Kalian mentong jujur masing-masing. Tu bagah nak temayang berjamaah dengan temayang tidur. Temayang jo tidur di rumah Malaysia. Padu minat lihat. Ni pedua jujur ni padu minat lihat. Wa minat tengok kata selesai pun dekat adanya. Yang berjamaah yang sama ngal lebih-lebih god imam baca ayat, belagi sulun dekat teng debelah. Lo nanti urang kat Tuhan ele. Ya. Ya, dengar oh god baca ayat, tang mangat. 7 minit ke temayang, tang hana trip lah. Menyati tidur, nin urun temayang 7 minit tidur. Tapi dalam teori kan panjangkan salatmu kalau kamu sendiri. Dan takhfifkan salatmu bila kamu dalam berjamaah kepada engkau imam. Engkau imam bupana persingkat, peringan sembahyang. Ibnu Mas'ud pada satu ketika terpanjang gemai ayat salat Isyak. Nah urun tua ikut. Hai perkele ganyan. Kada tambahan Al-Baqarah hai ganyan tabayat. Tu kan Ibnu Mas'ud. Hafid lebih hafid dari ganyan. Cik urang hafal Quran mandum yang tahapan Nabi wadanya. Sahabat Rasulullah. Akhirnya kepada
Setelah kepada selesaikan tu tidur. Ha fikir le, kan ada bahasa gedong. Ha gedong le. Dia kepada tebiak je. Ya salah. Jamaah lain berkata, "Hadza nafiq." Yang munafik. Mandungkeun ada kat yang munafik. Jamaah lain ke munafik. Pun salah Ibnu Mas'ud kepada. Pun ada kekurangan. Maka hajinya tipu munafik baji. Mata pelah-pelah temalang. Model pelah rombongan. Model pelah jemaah. Setelah itu, kepikir menurut budak yang mengadu kepada Rasulullah. Yang kata Maya ikut Ibnu Mas'ud yang juga imam. Dia sahabatnya. Karena jika mandung-mandung kaji labelkan keadaan munafik, akhirnya dia datang kepada Rasul mengadu, ya Rasulullah, orang ini menuduh aku orang munafik. Karena gara-gara aku parak dalam salat. Karena sesungguhnya aku tak sanggup. Karena panjang dibawa ayatnya oleh Ibnu Mas'ud. Dan aku tak kekuatan untuk bisa mengikutinya. Akhirnya aku parak dan aku selesaikan sendiri. Bukan pemuda ini yang dimarah oleh Rasul. Bukan laki-laki ini yang dimarah. Tapi Rasul panggil Ibnu Mas'ud. Dimarahlah Ibnu Mas'ud. Ingat Ibnu Mas'ud. Kalau kamu jadi imam, maka ringankan salatmu. Tapi kalau kamu salat sendiri, panjangkan seenak dan sepanjang-panjangnya salatmu. Kena untuk Ibnu Mas'ud. Pak Rasulullah. Bahkan kerana kepanjangan tak baca ayat. Jadi, hai menu baik makna panjang ditanya wati ni, pika panjangnya kunci. Sebab menyo dalam ayat kepegali ulama yang kekun ayat yang panjang yang waktuha sampai habis kedih yang adalah ayat pendek. Yang kekun ayat ausat pertengahan adalah daripada An-Naba sampai dengan Wal-Laili Iza Yaghsha. Yang kagak kira surat pertengahan. Ya. Cuma menyo ayat panjang, yang ayat dalam ayat-ayat atau surat juz 20 yang kira sudah ayat panjang. Menyo pertama. Cuma menyo ayat yang paling panjang surat kan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Ali Imran kan. Tapi dalam konteks makna untuk kita orang awam salat boleh memanjangkan, itulah standarnya juz 29. Ke standar surah Al-Baqarah. Yang malamnya gemeng kurumi surah Al-Baqarah baru subhanallah dalam 75 dalam tabayat. Perut tu tinggal lain. Tinggal perut ni tu. Dah habis semayang perut tu. Anak tu tak apa-apa tinggal kau kah tu. Hai popo dua kali semayang tu dah sebab apa kan. Ini masalahnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian, salah satu di antara yang datang dari banyak nas menurut keterangan Imam Syafi'i radhiyallahu an adalah malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan juga pada awal malam bulan Rajab. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Mari kita pergunakan waktu mustajabah ini sebaik-baiknya. Dan mari kita bertasbih 300 kali tasbih pada malam ini. InsyaAllah akan tergugah hati, terbuka kesadaran. Dan kita bisa bermunajah kepada Allah. Semoga kita diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.